Selamat malam semuanya. Pada materi yang ketiga, pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang the meaning of methodology. Dimana di sini nanti kita akan mempelajari apa sih makna dari metodologi yang kita pelajari itu. Pendekatan itu merupakan istilah umum yang lebih luas dari metodologi, yang termasuk di dalamnya epistemologi atau pertanyaan tentang teori pengetahuan, tujuan penelitian, dan pemahaman, penjelasan atau evaluasi normatifnya. Nah, pendekatan atau metodologi ini membantu kita memahami berbagai perspektif yang mungkin ditemukan. Pendekatan memberikan kesempatan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi di antara alternatif untuk jenis penelitian yang ingin dituju. Nah, ada fondasi filosofi dalam penelitian itu. Couch merangkum berbagai pendekatan sebagai berikut. 1. Metodologi penelitian bertumpu pada landasan asumsi ontologi dan epistemologi. Ontologi itu adalah suatu bidang filsafat yang berhubungan dengan sifat keberadaan atau apa yang ada, atau bidang filsafat yang menanyakan apa yang sebenarnya dan apa kategori dasar dari realitasnya. Jadi barang apa itu ontologi. Kemudian epistemologi itu ada suatu bidang filsafat yang berkaitan dengan penciptaan pengetahuan. Berfokus bagaimana kita tahu. Ya, cara berarti epistemologinya. Cara-caranya seperti apa. Jadi filosofinya itu. Ada 3 pendekatan. Yang pertama ini ya, pendekatan itu merupakan posisi yang berkembang, menawarkan cara berbeda untuk mengamati, mengukur, dan memahami realitas. Realitas itu kenyataan. Nah, di sini paradigma kerangka pengorganisasian umum untuk teori dan penelitian itu mencakup asumsi dasar, masalah utama, model penelitian yang berkualitas, dan metode untuk mencari jawaban. Nah, metode untuk mencari jawaban ini ada 3 pendekatan atau 3 paradigma. Ada paradigma positivis, interpretif, dan kritis. Kalau positivis ini adalah pendekatan yang menekankan pada penemuan hukum sebab akibat, pengamatan empiris yang cermat, dan penelitian yang bebas nilai. Nah, ini biasanya pendekatan ini berfokus pada penelitian kuantitatif yang dia harus objektif ya. Kemudian juga dia tidak subjektif. Kemudian biasanya berdasarkan bukti empiris ya, rasional, individualitas. Kemudian juga bersifat nomotetik dan maju melalui penalaran deduktif. Kemudian juga adanya di sini itu bertujuan untuk menemukan hukum seperti itu. Jadi itu pandangan positivis. Jadi kita kalau biasanya kalau orang-orang kuantitatif itu lebih berparadigma positivis. Kemudian interpretatif, yaitu pendekatan yang menekankan tindakan terkait dengan makna, yakni makna yang dibangun secara sosial dan nilai relativismenya. Jadi di sini bertujuan untuk memahami makna dalam konteksnya. Jadi ilmu itu harus relatif terhadap posisi nilai. Jadi kalau kita melakukan penelitian kemudian berfokus pada bertujuan untuk memahami makna dalam konteks, itu kita termasuk pada pendekatan termasuk orang yang interpretatif seperti itu, bukan positivis. Kemudian yang selanjutnya ada kritikal. Nah, kritikal ini kita bertujuan untuk mengungkapkan apa yang tersembunyi, untuk membebaskan dan memberdayakan orang. Nah, ini kritikal. Jadi ada 3 pendekatan. Jadi kita
berpaham positivis atau berpaham interpretatif atau berpaham kritikal, karena ini akan mempengaruhi metode penelitiannya. Jadi kalau kita misalkan pahamnya positivis ya berarti kita misalkan ya rata-rata sesuai nilai angka yang ada, nah itu positivis. Kalau kita misalkan cara kualitatif melihat maknanya, nah ini lebih pada ke interpretatif seperti itu. Itu penjelasan dari saya. Jadi dalam pendekatan penelitian itu ada 3 paradigma ya, paradigma positivis, interpretatif, dan kritikal seperti itu. Itu nanti mungkin ini hanya pengetahuan dasar saja. Jadi nanti kalau kalian misalkan lanjut S2 atau S3 pasti akan belajar ini lebih dalam lagi. Jadi kalau yang sekarang ini saya hanya menjelaskan secara boleh dibilang tahu saja ada pendekatan itu seperti itu. Jadi ini bukan metode ya, tapi paradigma, pandangan seperti itu. Jadi dalam metodologi itu ada 3 pandangan, ada pandangan positivis, ada pandangan interpretatif, dan ada pandangan kritikal. Itu saja untuk penjelasan saya dari materi The Meaning of Methodology. Terima kasih.